Lalu, yang tidak kalah penting selanjutnya adalah transport vesikel. Jadi, transport aksonal adalah contoh yang baik untuk menunjukkan pentingnya sistem yang teratur dalam memindahkan vesikel sekretorik. Di sel saraf, bahan-bahan kimia spesifik itu dilepaskan dari ujung terminal akson yang memanjang untuk memengaruhi otot atau struktur lain yang dikendalikan sel saraf bersangkutan. Jadi, bahan kimia ini diproduksi di dalam badan sel tempat cetak biru DNA nuklear, pabrik retikulum endoplasma, dan toko pengemasan dan distribusi Golgi berada. Nah, jika bahan kimia ini harus berdifusi sendiri dari badan sel ke terminal akson yang jauh, maka diperlukan waktu sekitar 50 tahun untuk mencapainya. Nah, hasil ini jelas sebuah solusi yang tidak praktis. Alternatifnya, mikrotubulus yang terentang dari pangkal hingga ujung akson itu menyediakan jalan tol untuk lalu lintas vesikel di sepanjang akson. Nah, si motor molekuler adalah pengangkutnya. Si motor molekuler adalah protein yang melekat ke partikel yang akan diangkut, kemudian memanfaatkan energi dari ATP untuk berjalan di sepanjang mikrotubulus sambil membopong partikel tersebut. Motor artinya pergerakan. Kinesin, motor molekuler yang mengangkut vesikel sekretorik menuju ujung akson, terdiri atas dua kaki, satu tangkai, dan satu ekor mirip kipas. Ekor kinesin itu terikat ke vesikel sekretorik yang hendak dipindahkan, sementara kakinya itu mengayun ke depan selangkah demi selangkah, seolah-olah berjalan dengan menggunakan molekul tubulin sebagai batu pijakan. Kemudian, lalu lintas vesikel bolak-balik itu juga berlangsung di sepanjang jalan tol mikrotubulus ini. Vesikel yang mengandung debris itu diangkut oleh motor molekuler lain yang juga digerakkan ATP, dinein dari terminal akson ke badan sel. Untuk apa? Untuk diuraikan oleh lisosom yang tertahan di dalam badan sel. Kedua ujung mikrotubulus itu berbeda dan tiap motor molekuler itu dapat berjalan hanya dalam satu arah di sepanjang mikrotubulus menuju satu ujung spesifik. Nah, di sisi lain, dinein itu selalu bergerak menuju ujung sentrosom atau minus pada mikrotubulus. Sedangkan kinesin itu selalu berjalan ke ujung terluar atau plus yang menjamin bahwa muatannya itu dipindahkan ke arah yang tepat. Transport akson terbalik ini juga dapat berfungsi sebagai jalur bagi pergerakan beberapa agen infeksius, misalnya virus herpes atau penyebab ulkus dingin, herpes genital dan herpes zoster, virus poliomielitis, serta virus rabies. Nah, virus-virus ini itu berjalan mundur di sepanjang saraf dari tempat kontaminasi di permukaan, seperti luka di kulit atau gigitan hewan, ke sistem saraf pusat yang berada otak dan medula spinalis.